Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wa dunya al-akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita akan membahas tema yang begitu sangat penting, yaitu cara bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah dan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Seringkali kita mendengar ajakan untuk kita bertaubat kepada Allah. Marilah kita bersama-sama untuk bertaubat kepada Allah. Cuma yang menjadi pertanyaan, kita masih belum tahu bagaimana caranya kita bertaubat. Apakah cukup dengan kita beristighfar kepada Allah, baca astaghfirullah, atau dengan cara yang lain? Nah, ini kadang yang menjadikan kita bingung bagaimana caranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertaubat ini perkara yang begitu sangat penting. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Coba bayangkan ya, di situ di dalam Al-Quran menggunakan redaksi at-tawwabin, orang yang banyak bertaubat. Berarti bertaubatnya bukan cuma satu kali. Kenapa kok harus at-tawwabin? Ya karena memang Allah itu tahu bahwa memang manusia itu seringkali banyak dosanya. Jadi dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat. Tidak apa-apa seperti itu. Jangan sampai kita berputus asa untuk bertaubat. Jangan bosan-bosan untuk bertaubat sampai kamu bosan untuk melakukan dosa. Karena memang bertaubat itu selama nyawa kita masih belum berada di tenggorokan, masih bisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Dari dosa. Bukan mensucikan diri saya orang suci, bukan. Karena justru itu perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan mensucikan diri kalian, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Artinya kita tidak usah ngaku-ngaku saya ini orang baik, saya ini orang suci, saya ini orang yang tidak punya dosa, saya ini orang soleh. Ini tidak perlu. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mensucikan diri kalian, karena Allah lebih tahu keadaan diri kalian. Tidak usah mensucikan diri kita sendiri. Lebih baik merasa salah daripada merasa soleh. Itu karena kalau merasa salah menjadikan dia menjadi orang soleh, tapi kalau merasa soleh bisa jadi menjadikan dia menjadi orang yang salah. Dalam ayat yang lain disebutkan surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, barangkali kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Karenanya perkara yang sangat berbahaya bagi manusia dan bahkan lebih bahaya daripada penyakit corona
yaitu dosa. Dosa ini bahaya. Orang kadang, ya bolehlah orang takut kepada penyakit corona, tapi kamu kenapa tidak takut kepada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada corona? Apa itu? Dosa. Corona kalau sudah mati kan sudah selesai urusan. Masa ada lanjutannya? Kan tidak ada kan? Tapi kalau dosa, walaupun sudah mati, masih ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dosa ini sangat berbahaya sekali. Dan kadang-kadang ada pernyataan seperti ini. Tidak usah takut corona, takutlah kepada Allah. Ini perkataan yang memang ada benarnya, tapi banyak salahnya. Ya memang kita takutnya memang harus semata-mata kepada Allah. Tidak usah takut kepada apapun dan siapapun. Takut ya kepada Allah. Cuma kadang-kadang kata-kata ini sering disalahgunakan. Disalahgunakan ya, contohnya begini. Orang yang ngomong seperti itu kadang-kadang juga tidak takut sama Allah. Itu cuma kadang-kadang ngeles alasan. Tidak mau mematuhi misalnya protokol kesehatan. Tidak usah takut corona. Takut itu ya kepada Allah. Takut kok kepada corona. Takut kepada Allah. Kamu melakukan dosa apa enggak? Melakukan dosa. Berarti tidak takut kamu sama Allah. Kamu sholat enggak? Enggak sholat. Berarti kamu tidak takut kepada Allah. Jadi takut itu seakan-akan diibaratkan sebuah gambaran bahwa sama seperti takut kepada manusia. Ya takut kepada Allah ya salah satu cara untuk mengamalkan takut kepada Allah ya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kan begitu. Nah kadang-kadang sering disalahgunakan. Yang ngomong seperti itu biasanya orang-orang biasa. Coba kalau orang yang sudah punya ilmu ya itu terlalu berat untuk diungkapkan. Jangan takut kepada corona tapi takutlah kepada Allah. Sholatnya jarang-jarang. Pas kita teriak-teriak, kita harus takut semata-mata kepada Allah. Tidak usah takut corona. Iya betul ngawur gitu. Paham ya? Jangan terlalu gila lah. Gila tidak usah ditambah-tambahkan ya. Ustaz Faisal. Ya, tidak usah jadi orang gila yang terlalu berlebihan. Kalau kata Imam Haddad, watrukil mujun, tinggalkan kegilaan. Ya qalbi tanabbah, wahai hatiku sadarlah, ingatlah, bangkitlah. Sadar ya. Sudah waktunya sadar gitu. Nah, taubat itu hukumnya wajib. Di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, kitab Sulamut Taufik ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kemudian disyarahi oleh salah seorang ulama yang berasal dari Banten, Jawa Barat, Indonesia, yang bernama Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau punya kitab namanya Kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq, jalan tangga menuju kebenaran, menuju kesungguh-sungguhan. Itu syarah dari Sulam Taufik. Jadi rata-rata kitab kuning seperti ini ada dua kitab. Rata-rata kitab kuning seperti ini ada dua kitab. Walaupun di sampulnya itu cuma tertulis syarah Sulam Taufik. Padahal di sini ada dua kitab. Di sini ada di pinggir, ada di tengah. Nah, yang Sulam Taufik itu ada di pinggir seperti ini, Sulam Taufik, karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sedangkan yang di tengah ini syarahnya, mensyarahi yang di pinggir. Ini yang di pinggir ini kan cuma singkat-singkat, sekilas. Kemudian dijelaskan, dipanjang lebarkan yang di tengah. Ini namanya syarah namanya. Kalau yang ini namanya matan. Di pinggir matan. Yang di pinggir matan, yang di tengah syarah. Kadang-kadang matan ditaruh di atas, ya macam-macam. Kadang ada yang di pinggir. Nah, yang di tengah itu namanya kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufik. Syarah Sulam Taufik yang dikarang oleh Imam Syekh Nawawi, Banten, Jawa Barat. Ya, kita perlu bangga punya ulama yang bisa ngarang kitab dan bahkan bisa dikaji
di hampir semua pondok pesantren di Indonesia dan bahkan di Timur Tengah. Kalau ada orang Arab bisa ngarang kitab berbahasa Arab itu sudah biasa. Tapi kalau ada orang Indonesia bisa ngarang kitab berbahasa Arab itu luar biasa. Termasuk salah satu kitab karangan ulama Indonesia yang dikaji, terutama misalkan waktu saya masih di Yaman, salah satu karangan kitab adalah karangannya Kiai Haji Sahal Mahfud, pernah menjabat sebagai Rais Syuriah PBNU. Beliau punya kitab usul fikih yang dibuat pegangan di tempat saya belajar di Universitas Al-Ahqaf di Hadramaut, Yaman. Itu karangan ulama Indonesia. Nah, di sini disebutkan bahwasanya taubat itu hukumnya wajib. Taubat dari apa? Dari dosa. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mukallaf. Kapan taubat itu? Fauron. Fauron itu apa artinya? Seketika itu. Setelah kita melakukan dosa, maka kewajiban kita adalah bertaubat. Nah, dari dosa. Dosa itu apa? Ma yuhjibuka anillahi ta'ala. Dosa itu adalah perkara yang bisa menghijabmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghalang-halangi untuk dekat kepada Allah. Itu namanya dosa. Setiap apapun yang bisa menghalang-halangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah itu namanya dosa. Dan dosa ini terbagi menjadi dua. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan cara bertaubatnya berbeda. Cara bertaubatnya berbeda. Akan kita bahas satu persatu. Bagaimana caranya bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah? Contohnya apa dosa berhubungan dengan Allah? Tidak sholat. Misalnya minum minuman keras, kemudian berzina, kemudian misalkan melihat aurat perempuan, menggoda perempuan, misalkan melihat gambar-gambar yang membuka aurat atau video-video yang membuka aurat, itu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah itu. Cara bertaubatnya bagaimana? Ada 4 syarat ketika kita ingin bertobat dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Ini saya ambil dari kitab Syarah Sulamut Taufik. Tidak saya baca satu persatu, tapi saya tulis dan saya buat skema dan saya ringkas di kertas saya sendiri. Syaratnya ada 4 syarat bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Pertama, an-nadamu. An-nadamu itu artinya menyesal. Harus nyesal. Menyesal itu bagaimana? Ya kita sedih dan berharap itu tidak pernah terjadi. Itu nyesal itu artinya. Harus menyesal. Kalau ada orang bertaubat, dia hanya beristighfar kepada Allah setiap hari misalnya 1000 kali, tapi di dalam hatinya tidak menyesal dengan dosa yang sudah dilakukan, maka taubatnya tidak sah dan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus menyesal. Ini syarat pokok ini, menyesal ini. Menyesal dari hati yang paling dalam. Yang kedua, al-iqla. Al-iqla itu artinya meninggalkan dosa yang pernah dilakukan. Meninggalkan, sudah ditinggalkan. Pertama menyesal, kedua al-iqla, meninggalkan dosa yang sudah dilakukan. Itu syarat yang kedua. Kalau cuma menyesal tapi diulang lagi, itu namanya bukan taubat. Itu namanya taubat sambal kata orang Jawa itu. Jadi semakin pedas itu kayaknya semakin kurang itu. Ketagihan itu. Ya harus menyesal kemudian meninggalkan dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ilaiha. Punya tekad dan niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi kedua kalinya. Punya tekad dan niat yang sangat kuat untuk tidak mengulangi kedua kalinya.
Jadi kalau cuma menyesal dan meninggalkan tapi punya niatan, oh ini saya kayaknya sebulan lagi akan saya lakukan lagi, maka itu tidak bisa memenuhi syarat-syarat bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah, tidak bisa. Harus terpenuhi semuanya, tidak boleh satu pun syarat yang tidak ada. Kalau tidak ada satu syarat saja maka taubatnya tidak sah dan tidak diterima. Yang keempat adalah istighfar. Nah, kita seringkali mengartikan taubat itu ya istighfar. Ya. Nah, pokoknya istighfar tiap hari, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi tidak menyesal sama sekali dengan dosa yang pernah dilakukan. Juga tidak ada niatan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu orang yang bijak. Makanya kita itu harus belajar dari pengalaman. Kita ini sering tersandung lewat batu yang mana? Karena tiap orang itu batunya beda-beda. Dia bisa tersandung itu beda-beda caranya. Kadang batunya ada batu yang kecil, ada yang batu yang besar. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman. Jangan sampai kita terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu adalah orang yang cerdas. Karenanya istighfar itu tidak bisa diartikan taubat. Istighfar itu hanya bagian kecil daripada taubat. Kenapa harus istighfar? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang beramal buruk atau mendolimi dirinya sendiri kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah sebagai zat yang mengampuni dan juga zat yang menyayangi kepada dirinya. Ya, kita harus banyak istighfar. Rasulullah saja orang yang terbebas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang, beliau masih beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali dan bahkan dalam satu riwayat sebanyak 100 kali. Padahal orang yang tidak punya dosa, seakan-akan orang yang banyak dosanya kemudian dia tidak beristighfar, seakan-akan dia berkata, aku lebih tinggi daripada Rasulullah, aku lebih mulia daripada Rasulullah, aku lebih suci daripada Rasulullah. Kok bisa? Karena kita tidak mau istighfar padahal kita banyak dosanya. Kan begitu. Kita harus sadar diri. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun. Wahai hatiku, sadarlah, bangkitlah, tinggalkan kegilaan-kegilaan itu. Kita sudah terlalu lama menjadi orang gila. Paham ya? Orang gila ya? Nah, iya. Saya itu ngomong sama hati kamu itu, tidak ngomong sama kamu. Karena sudah lama diatur jadi orang gila. Gilanya tambah lebih berbahaya karena pakaiannya itu bukan pakaian orang gila. Nah, ini kan tidak jelas itu. Kalau pakainya orang gila kan sudah jelas dihindari sama orang itu. Takut dipukul, takut di ini, takut di itu. Tapi kalau orang gilanya pakai kerudung ya apa itu? Nah, bahkan pegang uang, pegang kitab, pegang Quran. Ini orang gila yang zaman now ini. Ya. Makanya sudah jangan jadi orang gila. Nah, itu jika dosa yang berhubungan dengan Allah. Syaratnya berapa? 4. Dosa yang berhubungan dengan Allah itu cara bertaubatnya sangat mudah. Karena tidak harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang sulit itu adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Caranya bagaimana? Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu ada kalanya yang berhubungan dengan harta, kita bagi. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu ada yang hubungannya dengan harta, ada yang hubungannya dengan selain harta. Kita bahas satu persatu. Dosa yang berhubungan dengan manusia yang ada kaitannya dengan harta, contohnya apa? Mencuri, merampok, menjamret, membegal, hutang tapi tidak bayar. Mencuri hati tidak apa-apa.
apalagi hati gurunya, tidak apa-apa. Mencuri hati gurunya artinya ngambil hati gurunya itu tambah tidak apa-apa. Karena bagaimanapun guru itu akan perhatian kepada orang yang, kepada murid yang menarik perhatian hatinya. Maksudnya di sini ngambil hati bukan dalam arti kata apa, bukan dalam arti anak-anak muda yang sekarang ngambil hati pacarnya, itu bukan. Mau nanti kalau ngambil hatinya guru ya apa harus saya cintai semua ini, kan gitu. Artinya cinta di sini cinta seorang guru kepada muridnya begitu. Ya karena memang kalau guru itu sudah ada kecondongan dengan salah satu muridnya, itu ketika Allah menurunkan rahmatnya ke dalam hati guru, maka ketika di dalam hati guru ada nama muridnya si A, B, C, maka dia akan kena juga. Makanya orang yang bisa ngambil hati gurunya itu lebih cepat mendapatkan ilmu. Satu contoh ya, ini menurut pengamatan saya. Saya pernah semasa dengan Habib Abdul Qadir Ba'abud waktu belajar di Tarim. Cuma beliau belajarnya di pondoknya Habib Umar, saya kuliah. Tempatnya tidak begitu jauh tempat saya dengan pondoknya Habib Umar. Kira-kira dari sini ke alun-alun gitu, dekat. Jadi saya juga sering ke pondoknya Habib Umar. Minimal seminggu sekali tiap malam Jumat itu ada pembacaan Maulid Al-Diyaul Lami, saya biasanya datang ke sana. Nah, setiap Jumat pagi itu ada ziarah ke pemakaman namanya pemakaman Zambal, yang di mana di sana banyak para wali-wali Allah. Waktu tahun 500 Hijriah di sana dimakamkan ada 10.000 wali di pemakaman Zambal dan 80 wali kutub di Zambal itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, pastinya lebih banyak lagi. Dan saya tahu sendiri, tapi saya tidak kenal sama Habib Abdul Qadir itu, tidak kenal, cuma kenal wajah saja. Sudah diperkenalkan oleh Allah sejak dulu. Jadi beliau itu ketika Habib Umar ziarah ke pemakaman Zambal itu, pasti beliau cepat-cepat yang buka pintu mobilnya itu Habib Abdul Qadir itu. Ya sebenarnya beliau bukan sebagai abdi dalamnya, tapi beliau tiap kali beliau nyampe Habib Umar itu ke pemakaman Zambal, cepat-cepat yang buka pintu mobilnya. Jadi yang pertama kali dilihat oleh wajahnya orang soleh itu ya Habib Abdul Qadir. Jadi kan bisa ngambil hatinya Habib Umar. Oh ini kok ini ya murid yang perhatian, yang ini yang itu begitu. Itu kadang-kadang lebih cepat dibanding orang yang murid yang belajar pagi, siang, sore, malam, tapi tidak ada ikatan batin dengan gurunya. Bahkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan 70% ilmu itu didapat dari ikatan yang sangat kuat dari seorang guru kepada murid atau murid kepada guru. Belajar itu cuma penunjang saja. Maka yang ngambil hati guru itu penting. Kemudian setelah itu biasanya kalau ke pemakaman Zambal itu dilepas sandalnya. Nah, beliau itu yang bawakan sandalnya Habib Umar itu. Menurut cerita dari santri-santri yang lain, Habib Abdul Qadir itu orangnya biasa di pondok itu, biasa. Dan bahkan kalau pas lagi nganggur-nganggur ya main bola itu, ada lapangannya di sana itu, biasa, tidak kelihatan. Terus biasanya kan pagi panas, itu yang bawakan payung itu juga Habib Abdul Qadir. Pernah di-share beberapa fotonya itu, saya masih ingat betul itu. Itu mungkin dari tatapan orang soleh. Di tatapan orang soleh. Makanya dulu itu ada beberapa murid itu yang punya kebiasaan dicari tahu ini gurunya itu keluar dari rumah itu jam berapa. Kenapa kok dicari seperti itu? Nanti biar yang pertama kali ditatap itu saya. Cuma pengen dipandang saja, tidak pengen yang lain. Karena pandangan orang soleh itu beda dengan pandangan kita. Kenapa kok beda? Pandangan orang soleh itu di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan kepada Rasulullah, ada kecintaan kepada ulama-ulama salaf, kecintaan kepada orang-orang soleh sehingga memancar kepada wajahnya punya aura yang positif sehingga bisa memberikan energi yang positif kepada siapapun yang dipandang oleh dia. Kalau aura-aura kita ini aura yang sordep yang katanya aura mistis katanya. Kalau itu
lebih angker lagi karena sampai ada aura mistis itu, dikira setan nama. Kan gitu. Itu. Jadi penting untuk kita ngambil hati guru itu penting. Nah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia itu ada yang berkaitan dengan harta, seperti mencuri, gosok, merampok, menjamret, membegal, apalagi korupsi, apalagi utang ya, pinjam uang tidak bayar, atau merusak hartanya orang, atau merusak barangnya orang, itu juga ada hubungannya dengan harta itu. HP dipinjam pas langsung dilempar karena frustasi. Diputus sama pacarnya, dilempar. Ini juga ada hubungannya dengan harta. Bagaimana caranya bertaubat? Kita harus pegang bahwa syarat bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah itu juga termasuk syarat taubat yang taubat dari dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Cuma nanti ditambahi lagi syaratnya. Jadi syaratnya tetap sama seperti syarat bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan sesama manusia ditambahi lagi syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kita tahu pemiliknya siapa, misalkan kita nyuri, jangan kita lah, ada si fulan. Iya, ada si fulan nyuri uangnya si A. Maka ketika si fulan ini tahu bahwa ini adalah uangnya si A, ada dua cara. Pertama, kembalikan. Atau misalnya, kalau misalnya dia tidak punya uang, minta halalnya. Saya sudah hutang, kalau berkenan mohon untuk dihalalkan. Ya mungkin karena dia tahu bahwa ini orangnya baik gitu. Orangnya bersih hatinya, ya sudah saya halalkan, alhamdulillah, kan itu. Utang lagi. Oh jangan ya. Kayak gitu. Jadi kalau memungkinkan kembalikan, atau minta halal, sama. Walaupun tidak dikembalikan, kalau sudah dihalalkan ya sama, sudah selesai. Pertama ya kita harus nyesal. Kedua, meninggalkan dosa yang dilakukan. Kemudian punya niat yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian istighfar, kemudian kembalikan kalau memungkinkan. Kalau tidak, kita minta halal jika diketahui pemiliknya. Jika tidak diketahui pemiliknya, bagaimana? Misalkan pemiliknya sudah mati, kita hutang, ada si fulan hutang kepada si A, lama tidak bayar, akhirnya sampai mati. Bagaimana cara taubat kita? Taubatnya adalah kembalikan kepada ahli waris. Syukur-syukur ahli warisnya mau menghalalkan, tambah lebih bagus begitu. Jika memang masih ada ahli warisnya. Jika pemiliknya tidak diketahui keberadaannya, misalkan memang dia masih hidup, cuma tidak tahu posisinya ada di mana, tidak diketahui keberadaannya, atau misalkan ahli warisnya juga tidak ada. Bagaimana caranya bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan sesama manusia yang berkaitan dengan harta? Caranya bertaubat bagaimana? Kita memberikan kepada orang fakir dengan niat sebagai titipan di sisi Allah yang akan disampaikan kepada orang yang bersangkutan pada hari kiamat, biar tidak dituntut oleh orang yang bersangkutan. Jika memang barangnya masih ada, misalkan pernah pinjem HP, misalkan yang punya HP tidak diketahui keberadaannya, ahli warisnya juga tidak ada, ya kalau HP-nya masih ada, kembalikan HP-nya kepada siapa? Kasihkan kepada orang fakir. Kalau tidak ada, ya ininya harganya berapa, dikasihkan dalam bentuk uang, dikembalikan kepada fuqara wal masakin. Kalau misalnya tidak memungkinkan kepada fuqara dan masakin, bisa dititipkan untuk kepentingan umum,
Misalnya dimasukkan ke kotak amal masjid untuk pembangunan masjid atau untuk perbaikan jalan dan seterusnya. Intinya diniatkan untuk pahalanya disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Paham? Itu jika dosa berhubungan dengan sesama manusia yang ada kaitannya dengan uang, barang atau harta. Ada dosa itu yang tidak ada hubungannya dengan uang atau harta. Ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang berhubungan dengan badan, ada yang berhubungan dengan hati. Berhubungan dengan badan contohnya apa? Ini bagusnya memang di skema. Ini sudah saya skema tapi dalam bentuk bahasa Arab. Berhubungan dengan badan contohnya apa? Misalkan mukul, nendang, nempeleng, apalagi nampar. Hah? Apa itu? Contoh seperti itu. Itu berhubungan dengan badan. Ada yang berhubungan dengan hati. Ini cara taubatnya sama. Contoh mencela, tidak ada hubungannya dengan badan kan? Mencela, menghina, membuli, meremehkan, memfitnah, mengadu domba, apalagi. Itu namanya berhubungan dengan hati. Cara taubatnya bagaimana? Lagi-lagi saya sebutkan bahwasanya syarat taubat itu sama seperti dosa yang berhubungan dengan Allah. Kemudian ditambahi lagi. Kalau dosa kita mencela orang atau mukul orang, bagaimana cara untuk bertaubat? Pertama, minta maaf jika memungkinkan. Apa ada tidak memungkinkan? Ya ada. Misalkan si fulan pernah mukul si A. Nanti kalau minta maaf, khawatir dibalas balik sama si A. Ini berarti nanti tidak memungkinkan, karena akan terjadi bahaya. Ini namanya tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan, karena tahu bahwa kemungkinan besar akan dimaafkan sama si A ini, ya minta maaf. Menggosip, itu minta maaf. Kalau memungkinkan. Tapi kalau misalnya tambah apa istilahnya orang Madura itu? Carok ya, tidak usah. Terus diganti dengan apa? Pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kita mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa yang disakiti itu. Dengan cara bagaimana? Contoh misalnya, Allahumma ghfir lana walahu. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Kalau dia laki-laki, ya tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, ampuni saya, ampuni mereka. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia, perempuan. Seperti itu. Kita doakan agar diampuni oleh Allah. Kemudian kita bersedekah kepada orang lain yang kita niatkan untuk pahalanya diniatkan kepada orang yang disakiti itu. Biar apa? La'allallahu ta'ala ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Barangkali nanti Allah meridhoi pada hari kiamat. Jadi cara bertobatnya ya seperti itu caranya. Tidak cukup istighfar. Orang banyak hutangnya, astagfirullahaladzim. Tidak bayar-bayar, ditagih di akhirat. Bukan begitu caranya. Bayar kalau hutang itu. Makanya hutang ini termasuk perkara yang sangat rumit. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang itu adalah ayat yang menjelaskan tentang hutang. Dalam Al-Quran, terutama Quran yang ayatnya di pojok-pojok itu, pojok bawah itu satu halaman penuh, satu ayat khusus menjelaskan tentang hutang. Sebegitu perhatiannya Rasulullah kepada urusan hutang. Karena memang rata-rata orang itu punya hutang. Kadang-kadang hutang uang, kadang-kadang hutang janji. Itu macam-macam. Kalau janji manis terusannya Mbak Diana itu. Begitu. Jadi hutang itu sebegitu sangat pentingnya untuk diperhatikan. Hampir semua orang itu punya hutang. Nah, caranya seperti itu. Itu jika dosanya yang tidak berhubungan dengan harta, tapi berhubungan dengan badan atau berhubungan dengan hati. Jika memungkinkan, kita minta maaf
Jika tidak memungkinkan, ya dengan 3 cara tadi, kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita berdoa, mendoakan diri sendiri dan mendoakan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian bersedekah yang diniatkan untuk orang yang bersangkutan. Biar apa? Biar nanti barangkali Allah meridhoi pada hari kiamat. Kemudian ada dosa itu, dosa yang bentuknya meninggalkan kewajiban. Misalkan tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Dosa apa? Ada dosa? Dosa. Cara bertaubatnya bagaimana? Kalau dosa-dosa seperti itu, ya sama. Kita harus menyesal, harus meninggalkan dosa yang pernah dilakukan, kemudian punya niatan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian istighfar, dan yang paling penting diqadha. Orang lama tidak sholat, pas setiap hari istighfar, setiap selesai sholat 100 kali, berarti setiap hari 500 kali. Nah, kira diampuni. Qadha sholatnya. Tidak puasa, qadha puasanya. Itu caranya bertaubat. Jadi orang yang baru hijrah, misalkan lama di dunia malam, lama tidak sholat, saya pengen taubat, pengen hijrah, hitung sholat yang ditinggalkan berapa. Ya sebisanya. Kalau nanti misalkan belum lunas sholatnya, kemudian sudah dipanggil oleh Allah, sudah meninggal dunia, Allah akan menghargai setiap niat baik dari hambanya. Yang penting semaksimal mungkin dan sebisanya. Qadha tidak bisa, banyak cuma istighfar, menyesal, tapi tidak qadha sholatnya, tidak bisa. Kecuali orang kafir yang kemudian masuk Islam, dia tidak perlu untuk mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan. Itu bedanya orang kafir dengan orang murtad. Orang murtad itu asalnya dia Islam, kemudian keluar dari Islam dan masuk Islam lagi. Misalnya dia Islam sampai umur 20 tahun. Kemudian umur 20 tahun sampai umur 30 tahun dia masuk di agama lain. Artinya dia murtad. Umur 30 tahun dia masuk Islam lagi. Berarti ada jeda 10 tahun kan dia ya, untuk keluar dari Islam. Maka selama 10 tahun itu sholatnya, kewajibannya, puasanya, zakatnya, kalau dia wajib zakat, maka semuanya wajib diqadha. Wajib diqadha. Beda dengan orang yang asalnya kafir, misalnya umur 60 tahun dia masuk Islam, maka selama 60 tahun dia mau tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, tidak perlu untuk diqadha. Itu kenapa? Karena memang orang yang murtad itu kan dia sudah tahu Islam, kenapa kok keluar dari Islam? Jadi lebih berat ininya, aturannya begitu. Kemudian yang terakhir, ada dosa yang berhubungan dengan hewan. Ada juga. Jadi hewan itu ya juga punya peri kehewanan, sebagaimana manusia punya peri kemanusiaan dan keadilan. Dosa yang berhubungan dengan hewan contohnya apa? Mukul tanpa ada kesalahan. Asal mukul aja. Dilihat-lihat, ya mungkin dia frustasi karena diputus gitu. Hanya dilampiaskan kepada hewan itu. Ini sapinya dilihat-lihat wajahnya kok jelek gitu. Harus dipukul ya. Ini namanya dosa ini. Ya mesti jelek daripada kamu jelek sapinya. Kalau tampan sapinya ya yang perlu di make up ya sapinya. Itu namanya termasuk dosa itu, mukul tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas. Atau punya kesalahan tapi mukulnya di wajah, itu termasuk dosa kepada hewan. Misalkan ayam gitu, ada nasi yang belum dimakan sama yang punya rumah itu, pas dimakan sama ayam, kurang ajar ya. Pukul langsung ininya, wajahnya. Mungkin dia itu punya bakat jadi petinju tapi tidak keturutan gitu. Akhirnya ayamnya yang jadikan korban itu. Ini juga termasuk tidak boleh. Kepada manusia kan juga tidak boleh mukul di area wajah, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada guru sampai mukul murid di area wajah itu, ya kalau bahasa kasarnya kurang ajar itu.
tidak boleh di area wajah gitu. Baik mukul maupun yang lainnya tidak boleh. Itu jenis yang kedua, termasuk dosa. Yang ketiga, membebani melebihi batas kemampuannya. Padahal Allah itu sudah mewanti-wanti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Kok ada manusia membebani hewan peliharaannya melebihi batas kemampuannya? Contohnya gimana? Misalnya ini biasanya berlaku hewan-hewan tertentu, misalnya sapi, kuda, apa lagi? Kambing diapakan? Hah? Kambing diapakan? Membebani itu. Kambing kan cuma digembala. Kalau sapi kan bisa dibuat baja, bisa buat apa? Ngangkut apa? Kalau kuda juga unta. Misalkan kuda begitu ya. Kuda peliharaan. Pas dikasih apa? Dokar ya. Dokar yang diangkut berapa ton beras gitu. Ini kan berarti melebihi batas kemampuannya sampai kudanya. Jalannya kayak kura-kura jadinya. Ini tidak berperi kehewanan, ini namanya dosa seperti itu. Atau sapi dibuat baja tapi tidak ada batasan waktunya, pagi, siang, sore, malam. Yang ini yang jaga enak-enakan, rokok-rokokan, ngopi, tidur-tiduran, HP-an. Ini namanya membebani melebihi batas kemampuannya. Ini termasuk dosa kepada hewan. Hati-hati. Nanti hewan minta menuntut nanti Ustaz. Kan belum dibahas ya. Sabar. Wasabrun jamil. Apa artinya fasabrun jamil? Sabar yang indah. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu ada dua pengertian. Ada pengertian sabar itu indah. Yang kedua, sabar yang indah itu ya sabar tanpa menggerutu. Itu sabar yang indah. Jadi apapun faridah wasakhat haram. Nah, itulah ridha terhadap ketetapan Allah itu wajib dan benci kepada ketentuan Allah itu haram. Fal qunu rahah apa lanjutannya itu? Wa tama' junun. Hafal ya. Fal qunu rahah, kita menerima di dalam hati apa adanya dengan ketetapan Allah itu hati itu tenang. Hati itu tenang. Wa tama' junun, rakus serakah tidak menerima apa adanya itu adalah bentuk kegilaan. Fal jununu fununu, kalau istilah nadham apa itu taklim ya, di taklim ya, fal jununu fununu, gila itu macam-macam, bukan cuma yang di jalanan itu, gila itu bentuknya macam-macam, dan ada yang lebih gila daripada orang gila begitu. Nah, itu ketawanya tidak enak itu. Kagak dipaksakan gitu ketawanya itu. Ketawa juga macam-macam bentuknya soalnya. Iya, saya pernah baca di satu kitab itu. Ada, kalau tidak salah, saya lupa ingat. Tangisan itu ada 9 macam, sebagaimana tertawa itu juga ada 9 macam. Insya Allah nanti saya posting. Ya, Ustaz yang di pondok Ustaz, kayak saya kan enggak butuh HP itu enggak tahu. Ya, yang penting koneksi hatinya itu nyambung, insya Allah itu nyambung itu. Kan ada ustazah yang bawa HP itu, bisa nyambung itu. Nah, itu jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, dosa kepada hewan. Ada jenis yang keempat, tidak diberi makan sebagaimana mestinya. Misalnya memelihara burung atau memelihara kambing atau sapi, biasanya makannya sehari 5 kali misalnya. Cuma dikasih sehari 1 kali misalnya. Orang itu kalau sudah cinta itu menjadi budak. Kan ya? Man ahabba syai'an fahuwa abduh.
Barang siapa cinta kepada sesuatu atau cinta kepada seseorang, maka dia akan menjadi budaknya. Coba orang yang punya sapi, bangun tidur yang cari siapa? Sapinya ya, bukan istrinya ya, sapinya. Pokoknya burung juga seperti itu. Sebegitu ya, bagus karena ini apa? Ngerawat daripada tidak diperhatikan. Itu termasuk tidak menjaga makannya. Misalkan tidak sesuai dengan aturan, maka itu termasuk dosa. Bagaimana cara penyelesaiannya? Masya Allah, ini perkara yang sangat berat sekali. Kata pengarang kitab ini, kata Syekh Nawawi bin Umar, beliau mengatakan fal amru muskilun jiddan. Urusan ini sangat sulit sekali. Gimana caranya kita minta maaf sama hewan? Coba. Kasih makan terus. Hah? Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa dia sudah memaafkan? Apakah dia ngangguk-ngangguk atau gimana? Makanya kalau kita pikir-pikir, kalau dosa kepada hewan justru lebih berat lagi. Karena nanti kalau mati siapa ahli warisnya? Kan gitu. Repot gitu loh. Repot. Makanya lebih berbahaya lagi kalau dosa itu berhubungan dengan hewan. Itu beberapa caranya kita bertaubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, dan dosa yang berhubungan dengan hewan. Begitu sangat sulit sekali urusannya. Kita tutup kajian pada kesempatan hari ini dengan membaca qasidah Imam Al-Haddad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ilzam baba rabbik watruk kulla dun was'alhu salama min daril futun la yadhiku sadruk fal hadis yahun Allahul muqaddir wal alam syun la yaksuru hammuk ma kudir yakun fikrak wa ikhtiyarak da'u ma warak والتدبير أيضا وشد منبرك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك وزن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون لو أليم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام بالكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضا والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما
والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حزين لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا ملت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن